Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Geomorfologi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bentuk lahan, proses vulkanisme, dan diastrofisme. Kelompok kami beranggotakan Akbar Maulana Ardana, saya sendiri Arif Putraji, Bevi Rasya Fitri, Desta Eka Faru Rozi, Dewi Aprilia, Febriana Kinanti Putri, dan Lantip Asyam Amar. Untuk presentator pertama, Bevi Rasya Fitri dipersilahkan. Oke, yang pertama kita bahas tentang vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa hubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dan gerak bumi atau melalui pita sentral yang disebut letusan kepundan atau diatrema. Next. Berikutnya ekstrusi. Ekstrusi adalah proses magma yang keluar ke permukaan bumi. Materi hasil ekstrusi magma antara lain lava, lahar, eflata, dan piroklastika, ekalasi atau gas, dan hujan lumpur. Berikutnya intrusi magma. Intrusi magma adalah peristiwa menyusupnya magma di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Seperti batolit, sebelumnya, seperti batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi korok, apolisa, pipa kawah, kawah utama, gunung api kerucut, dan kawah samping. Next. Erupsi berdasarkan dapur magma. Proses ekstrusi atau erupsi berdasarkan lubang keluarnya magma dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, erupsi linier atau erupsi belahan, erupsi sentral, dan erupsi areal. Erupsi sentral terdiri atas 3 magma seri, tergantung pada tekanan yang terdapat dalam magma, yaitu erupsi efusif atau lelehan, karena magma bersifat encer dengan tekanan lemah sehingga hanya menimbulkan lelehan lava. B. Erupsi eksplosif, yaitu keluarnya magma ke permukaan bumi dengan cara ledakan akibat magma memiliki tekanan yang tinggi. C. Erupsi ini menyemburkan material vulkanik yang berupa piroplastik erupsi campuran, perselingan antara seri lava dan eksplosif, membentuk strata yang terdiri atas pelapisan lava dan bahan-bahan lepas. Pengertian bentuk lahan vulkanisme. Bentuk lahan vulkanisme adalah bentuk lahan hasil kegiatan gunung berapi, baik yang tersusun dari bahan gunung api yang sudah keluar ke permukaan bumi atau ekstrusi, maupun yang membeku dalam permukaan bumi atau intrusi. Ciri-ciri bentuk lahan vulkanisme. 1. Pola aliran radial sentrifugal menyebar secara menjari menjauhi satu titik. 2. Apabila materinya piroklastik, badan vulkan runcing atau kon dengan ciri-ciri A. Tidak dijumpai terowongan lava, B. Tidak dijumpai sudden stop, C. Tidak dijumpai lembah lava, D. Terdapat barangko, E. Terdapat jalur mata air. Tiga, pada titik puncak terdapat depresi yang merupakan krater. Indikasi ini terdapat pada vulkan stadia muda. Pada stadia dewasa dan tua, posisi krater tidak selalu di titik puncak. 4. Apabila materinya lava badan vulkan berupa rounded cone dengan cirinya A. Membentuk struktur tali, B. Ujung endapan lava berhenti tiba-tiba, C. Tidak terdapat jalur mata air, D. Magma basah yang mendekati kental membentuk individu gunung api yang rendah. Bentuk lahan vulkanisme. Yang pertama, kawah. Kawah merupakan cekungan pada puncak atau bagian lereng gunung api yang merupakan tempat keluarnya magma ke permukaan. Nek akan menghubungkan kawah dengan dapur magma yang terdapat di dalam bumi. Bentuk cekung pada kawah menyebabkan air hujan dapat tertampung dalam kawah sehingga akan terbentuk danau kawah. Yang kedua ada kaldera. Kaldera merupakan kawah yang besar. Kaldera terbentuk dari kawah yang runtuh akibat erupsi gas yang kuat. Pada saat erupsi gas, material di dalam kawah tersebut tersembul keluar sehingga bagian dalam kawah menjadi kosong. Kekosongan material dalam kawah ini mengakibatkan dinding kawah menjadi labil. Akibat guncangan dan gaya berat, maka dinding kawah akan runtuh sehingga terbentuk kaldera.
Yang ketiga ada kerucut gunung api. Kerucut gunung api merupakan bagian tubuh gunung api paling atas yang langsung mendapat material dari kawah saat terjadi erupsi. Gerakan material pada kerucut gunung api adalah gerakan gravitatif, yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh tenaga gravitasi bumi. Kerucut gunung api memiliki lereng yang sangat curam dan terdapat lembah-lembah dalam. Material endapannya merupakan campuran bahan erupsi yang masih sangat kasar hingga kerucut gunung api didominasi oleh aktivitas pengangkutan dan longsor lahar. Yang selanjutnya ada lereng gunung api. Lereng gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang terdapat di bawah kerucut gunung api dengan proses dominan berupa pengangkutan material secara gravitatif dan oleh tenaga air. Lereng terbentuk dari hasil endapan material erupsi yang berlangsung secara bertahap. Kemiringan lereng di satuan bentuk lahan ini bervariasi dari curam sampai agak curam dengan aktivitas longsor, lahan, dan pengangkutan oleh air. Next. Kemudian ada kaki gunung api. Kaki gunung api dicirikan oleh lereng yang agak curam sampai agak landai. Kaki gunung api didominasi oleh pengendapan materi gunung berapi. Misal yang melalui lembah-lembah sungai. Materi yang diendapkan antara lain lumpur, endapan lava, dan materi piroklastik. Proses pengangkutan mulai berkurang yang disebabkan oleh kemiringan lereng yang mulai berkurang. Proses gravitasi yang terjadi juga mulai melemah. Kemudian ada dataran gunung api. Dataran kaki gunung api merupakan satuan bentuk lahan yang lebih datar dan terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial. Proses sedimentasi pada lembah sungai mulai aktif karena adanya penurunan kemiringan lereng yang kemungkinan terjadi pengendapan yang cukup besar. Kemiringan lerengnya bervariasi dari agak landai sampai landai. Pemanfaatan lahan untuk pertanian mulai berkembang. Material permukaan didominasi oleh kerikil hingga pasir kasar. Proses erosi pada unit ini mulai lebih kecil dari pengendapannya. Secara umum, proses erosi yang tampak adalah dari erosi lembar sampai erosi alur. Dataran fluvio gunung api. Dataran fluvio gunung api merupakan satuan bentuk lahan dengan topografi datar dan terbentuk oleh pengendapan dari proses fluvial. Proses pengendapan yang terjadi lebih intensif serta material utamanya berupa pasir sedang hingga halus pada bagian atasnya. Di sini pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pemukiman lebih berkembang. Kemudian yang terakhir ada medan lava. Medan lava dan medan lahar. Medan lava terbentuk oleh adanya aliran lava melalui lembah-lembah dan hasil erupsi gunung api. Karakteristik satuan bentukan lahan ini berupa daerah yang bergelombang tak teratur. Medan lava akan terbentuk bila terjadi curahan lava pada volume yang sangat besar yang umumnya berupa lava basalt. Medan lava ini diyakini berhubungan erat dengan adanya erupsi melalui rekahan baik yang muncul di sekitar kawah maupun kerucut gunung api. Selanjutnya ada proses terbentuknya lahan vulkanisme. Berdasarkan proses terjadinya, yang pertama, vulkanisme letusan dikontrol oleh magma yang bersifat asam yang kaya akan gas bersifat kental dan ledakan kuat. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan material piroklastik dan membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Selanjutnya ada vulkanisme lelehan yang dikontrol oleh magma yang bersifat basah, sedikit mengandung gas, magma encer, dan ledakan lemah. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan gunung api yang rendah dan berbentuk rendah. Ada vulkanisme campuran, tipe magma intermediate yang agak kental. Vulkanisme ini menghasilkan gunung api strato. Contoh dari pembentukan lahan vulkanis, salah satunya adalah terciptanya Dieng Planteu. Awalnya, letusan Gunung Dieng menimbulkan depresi batur sebagai kaldera raksasa dataran tinggi Dieng. Kemudian memunculkan sisa morfologi berupa gunung perahu sebagai salah satu pagar dari kaldera tersebut. Next. Diatropisme. Diatropisme merupakan salah satu jenis tenaga tektonisme. Definisi diatropisme menurut para ahli-ahli menyatakan
bahwa geotropisme merupakan proses pembentukan relief muka bumi oleh tenaga endogen, namun tanpa disertai oleh aktivitas magma. Pengertian bentuk lahan geotropisme merupakan proses pembentukan relief muka bumi oleh tenaga endogen, tetapi tanpa disertai oleh adanya aktivitas magma. Geotropisme ini adalah salah satu jenis tenaga tektonisme. Tenaga dari dalam bumi ini terdapat banyak sekali. Salah satu dari jenis dari tenaga bumi tersebut ialah geotropisme. Tektonisme. Tektonisme atau tenaga tektonik adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi, baik vertikal maupun horizontal, sehingga mengakibatkan adanya lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Tektonisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Ya. Selanjutnya adalah proses terjadinya geotropisme. Tenaga yang berasal dari dalam bumi terjadi karena berbagai sebab dan pasti mengalami beberapa proses. Salah satunya yaitu tenaga endogen ini adalah arus konveksi yang terdapat pada lapisan atmosfer. Adapun proses terjadinya geotropisme adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah arus yang terdapat pada lapisan astenosfer akan menyeret lempeng-lempeng yang ada di gerak bumi sesuai dengan arahnya masing-masing, sehingga tidak dapat ditentukan oleh manusia atau istilah lainnya secara acak. Selanjutnya, yaitu lempeng bumi akan bergeser dan bertumbukan. Hal ini biasanya menjadi gempa bumi tektonik yang kerap terjadi. Disebabkan karena adanya arus konveksi yang jumlahnya sangat banyak sehingga lempeng-lempeng tersebut akan berhamburan sesuai dengan arahnya masing-masing. Terakhir yaitu adanya selipan dan gerakan saling menjauh. Arah yang tidak pasti, pergeseran, dan juga tumbukan akan mengakibatkan adanya selipan dan juga gerakan saling menjauh antara satu lempeng dan lempeng lainnya. Selanjutnya yaitu gerakan-gerakan yang terjadi di proses geotropisme. Yang pertama adalah gerakan epirogenetik. Gerakan epirogenetik adalah naik turunnya atau pergeseran lapisan kulit bumi yang terjadi secara perlahan-lahan dalam jangka waktu lama dalam daerah yang luas. Gerak epirogenetik terdapat dua macam, yaitu negatif dan positif. Yang positif itu merupakan gerakan penurunan lapisan kulit bumi, sedangkan yang negatif adalah gerakan penaikan lapisan kulit bumi. Selanjutnya adalah epirogenetik positif. Epirogenetik positif, contoh kejadiannya yaitu pecahnya benua Pangea menjadi benua Eurasia dan pada belahan bumi utara. Pangea terbentuk melalui proses bertahap, dimulai sekitar 480 juta tahun yang lalu di sebuah benua yang disebut Laurentia. Selama itu kemudian terjadilah benua-benua baru seperti Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan benua India. Untuk epirogenetik negatif, contohnya yaitu terangkatnya pulau Buton di Indonesia di atas permukaan air laut. Pulau Buton yang kita kenal selama ini terdapat di deretan pulau-pulau kecil di kawasan Sulawesi Tenggara. Pembentukan landak laut kawasan ini, selain adanya perubahan muka air laut purba, aktivitas tektonik vertikal yang pernah terjadi juga yang di gelombang laut Banda turut berperan serta dalam membentukkan lantai-lantai pundak atau teras. Selanjutnya yaitu gerak geotropisme yang gerak orogenetik. Gerakan orogenetik adalah gerakan kulit bumi yang relatif cepat serta meliputi daerah sempit atau tidak luas. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya pergunungan lipatan dan sinklinal atau lembah lipatan, serta atiklinal atau pundak lipatan. Selain itu, proses ini juga menyebabkan terjadinya pegunungan patahan dengan horst dan length. Kemudian macam-macam bentuk lahan geotropisme. Yang pertama, yakni ada jalur pegunungan lipatan. Nah, jalur pegunungan lipatan ini itu sebuah jalur atau bentukan yang polanya itu menyerupai pegunungan. Jadi bentuknya mirip pegunungan. Nah, jalur ini bisa terbentuk di
sepanjang benua atau bahkan antar benua. Next. Kemudian bentuk yang kedua itu dome atau bahasa atau istilah lainnya yaitu basin. Nah, dome atau basin ini merupakan pegunungan lipatan yang bentuknya itu bulat. Jadi dome ini penampakannya berupa gundukan tanah yang lebih tinggi daripada tanah-tanah di sekitarnya. Nah, kemudian ada lipatan tunjam. Lipatan tunjam ini terjadi akibat adanya tenaga endogen diastropisme yang garis porosnya menunjam, membentuk sudut terhadap bidang datar, kayak gitu. Next. Kemudian ada lipatan kompleks. Nah, lipatan kompleks ini adalah akibat lain dari bentukan pegunungan lipatan. Lipatan kompleks ini merupakan segala macam lipatan yang terdapat pada sebuah jalur pegunungan besar yang disebut dengan antiklinal besar atau juga geantiklin. Nah, di atasnya itu terdapat antiklinal serta juga siklinal yang berbentuk kecil dengan berbagai jenis. Selanjutnya ada macam-macam patahan atau macam-macam patahan pada pegunungan. Yang pertama ada patahan normal, yaitu sebuah patahan yang memiliki arah normal, yakni gerak blok buatannya itu mengikuti dari arah gaya berat batuan yang mengarah ke bawah di sepanjang bidang patahan tersebut. Patahan normal tersebut adalah salah satu bentuk patahan yang diakibatkan dari adanya diastropisme. Kemudian ada juga patahan rebah. Nah, patahan rebah ini biasa disebut atau biasa dipanggil dengan sebutan thrust fault. Nah, patahan rebah ini adalah jenis patahan yang merupakan lanjutan dari lipatan. Jadi, patahan rebah ini patahan yang turun ke bawah akibat dari lanjutan pada suatu lipatan. Jadi, apabila tekanan dari salah satu sisi lebih kuat, serta terjadi secara terus-menerus, nah, maka struktur lipatan akan rebah serta porosnya itu bakal jadi bidang patahan kayak gitu. Patahan rebah tersebut akan menimbulkan sebuah akibat tertentu. Nah, salah satunya ialah akan terbaliknya susunan lapisan batuan. Next. Kemudian macam-macam pegunungan patahan selanjutnya itu ada graben atau sleng. Nah, graben atau sleng ini terjadi akibat adanya patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan terletak di antara dua bagian yang lebih tinggi. Nah, bagian yang lebih tinggi tersebut disebut dengan gorge. Jadi bisa dilihat dari gambar yang udah tertera di slide teman-teman semua. Gorge itu nanti menjadi bagian yang lebih tinggi, sementara graben adalah bagian yang menjadi lebih rendah. Seperti itu. Next. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.